Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing. Sebelum Bapak Ibu yang lagi pengen cari tanah kafling, ada beberapa hal yang perlu diketahui dulu ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekarang nih di waktu sekarang ini banyak ya membuat kita ragu untuk investasi properti atau enggak gitu ya. Terutama misalnya Bapak Ibu yang lagi, oh saya punya duit nih gitu ya, tapi apakah harus investasi tanah atau enggak usah nih, investasi properti atau enggak usah nih gitu ya. Nah, sebelum Bapak Ibu investasi tanah kafling, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Kalau yang masih ragu dengan kondisi yang katanya resesi dan sebagainya, yes, kita kudu waspada, kita harus persiapan gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu pengen investasi properti, pastikan ada beberapa hal. Yang pertama, yang Bapak Ibu harus atau teman-teman semua harus memplot atau mengklasifikasikan penghasilannya gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu penghasilannya dibagi 3 gitu ya. Yang paling mudah ya, paling gampang bagi 3 langsung gitu ya. Yang pertama untuk kebutuhan sehari-hari, apakah itu buat bayar cicilan, buat bayar listrik dan sebagainya gitu ya, buat makan, buat kebutuhan anak sekolah dan sebagainya. Nah, itu plot yang pertama gitu ya. Dan itu silakan Bapak Ibu ya. Banyak juga channel-channel di YouTube sudah mengajarkan atau sharing-sharing ya yang tentang bagaimana mengatur keuangan gitu ya. Misal, oh ya misalnya katanya kita harus lifestyle-nya diturunin dulu gitu ya agar kita berhemat. It's okay, itu benar gitu ya, nggak ada yang salah. Nah, terus kemudian yang kedua, plotting yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah sedekah gitu ya. Karena sedekah itu buat menambah kaya gitu ya, terus menambah rezeki. Terus kemudian yang investasi nih ya. Jadi investasi dan sedekah ini pastikan adalah jadi uang dingin gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu bergantung pada uang ini ya. Pastikan jangan diotak-atik. Jadi 2 plot ini, sedekah dan investasi ini ya, itu untuk benar-benar sedekah dan investasi yang tidak Bapak Ibu ganggu gugat gitu ya. Jadi misalkan gini, misalnya Bapak Ibu penghasilan 100 juta misalnya. Terus kemudian biasanya ya kebutuhan misalkan 50 juta gitu ya. Oke, 50 juta disisihin ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, 50 juta ini kita bagi 2, yaitu sedekah dan investasi gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu kebutuhannya 75 juta gitu ya. Maka ya udah 25 jutanya buat investasi dan buat sedekah. Seperti itu ya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu, intinya yang maksud saya adalah plotting yang untuk investasi dan sedekah ini jangan pernah diganggu, alias uang dingin gitu ya. Tapi tentu wajib diplotin ya, diplotingnya dari awal gitu ya. Jangan pas oh ya udah nunggu sisa gitu ya, jangan kayak gitu. Tapi harus misalkan penghasilan sekian langsung diplotin buat sedekah berapa, buat investasi berapa gitu ya. Nah, termasuk misalnya gaji UMR 4 juta gitu ya. Oh ya, buat kebutuhan misalnya 3 juta, 1 jutanya buat investasi, 1 jutanya sisanya itu diplotin untuk investasi atau untuk sedekah gitu ya. Ya pokoknya tergantung daripada penghasilan itu diploting ya, diplot segera langsung di awal, jadi jangan nunggu sisa. Nah, yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah plotting, maka penghasilan untuk jatah untuk investasi itu harus segera diinvestasikan gitu ya. Nah, investasi itu kan banyak ya, ada emas, ada properti dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu banyak banget dapat informasi bahwa properti itu akan terkena dampak dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya sharing nih. Kenapa properti terkena dampak? Jadi gini, ketika resesi ataupun inflasi atau hiperinflasi atau krisis sekalipun gitu ya, itu berdampak pada keuangan ya, lebih banyak ke keuangan gitu lah. Keuangan ini misalnya kayak perbankan gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu beli properti dengan cara pakai lembaga keuangan misalnya seperti perbankan gitu ya, nah maka akan terdampak pada resesi gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu berinvestasi dengan tidak memakai sistem yang perbankan ya, dimana yang anti resesi atau krisis gitu ya, misalnya kayak langsung beli emas gitu ya, beli emas
kemudian baru buat beli properti gitu ya, atau beli kumpulin beli properti gitu ya. Nah seperti itu lebih safety, lebih aman gitu ya. Nah apa namanya, tapi kalau uangnya benar-benar berlebih, langsung aja beli properti gitu ya. Itu untuk jangka panjang gitu ya. Karena apa? Karena dari zaman dulu ya, orang-orang terdahulu, baik kondisi perang maupun kondisi apa lagi namanya, ya apapun itu krisisnya ya, dari zaman Nabi juga banyak perang gitu ya. Zaman perang dunia 1, dunia 2 dan sebagainya. Terus perang, ya pokoknya banyak perang. Tapi tetap aja properti tetap eksis gitu. Artinya apa? Tidak akan pernah terkena krisis ketika si properti ini tidak akan pernah terkena krisis gitu ya, karena properti itu adalah tanah itu adalah bumi gitu ya, nggak mungkin kena krisis. Yang kena krisis adalah sistem keuangannya gitu ya. Kalau Bapak Ibu belinya dengan cara pakai sistem keuangannya, maka akan terkena krisis gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ketika misalnya Bapak Ibu beli tanah, beli properti, kok ada yang sampai turun nilainya, itu karena pertama, kalau dia developer ya, dia kan belum orang krisis nggak punya duit gitu ya, nggak punya duit terus kemudian nggak bisa beli gitu ya. Sedangkan dia punya target, developer tuh ya kan. Dan kenapa ada target? Karena dia ada cash flow yang harus dibayar gitu, harus ada yang cost yang dibayar gitu, yang harus dikeluarkan. Nah itu dia yang menyebabkan mereka harus, pokoknya yang penting kejual aja gitu ya. Mau cuman balik modal doang nggak ada untungnya, yang penting kejual gitu ya. Nah itu dia, sehingga apa? Sehingga mereka banting harga gitu ya. Terus kemudian kalau yang punya properti perorangan, mungkin dia tidak penghasilan berkurang gitu ya. Mungkin tadinya bekerja terus kemudian di PHK, atau misalnya punya bisnis kemudian dia bisnisnya turun gitu ya, sehingga mereka harus menjual aset karena untuk membayar gaji karyawan atau untuk kebutuhannya gitu ya. Maka dia jual dengan harga murah, yang penting kejual, gue bisa dapat cash gitu ya. Nah oleh karena itu, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang dikaruniai cash yang besar, inilah saatnya untuk beli properti. Jadi jangan ragu, kalau Bapak Ibu punya cash yang berlebih gitu ya, maka beli properti segera gitu ya, atau beli emas gitu ya. Tapi kalau mau jangka panjang itu properti, karena kalau properti ini kan kalau misalkan kita lihat di di medsos ya, ada yang mengkaitkan ini tanda kiamat ini sebagainya gitu ya. Nah pun kalau misalnya ibaratnya tanda kiamat, ya balik lagi ke zaman dulu, ibaratnya ya Bapak Ibu punya tanah enak, bisa nanam singkong, nanam tanaman-tanaman yang bisa buat makan kan gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi properti itu insya Allah tidak akan dari zaman, kalau kita lihat dari zaman dulu nggak bakal kena krisis atau apapun, tapi cara bayarnya, cara belinya lah yang terkena, karena ngikutin sistem gitu ya, sistem yang memang terkena daripada dampak krisis ataupun resesi dan sebagainya, itu sebutannya lah gitu ya, atau inflasi atau hiperinflasi dan sebagainya gitu. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi punya uang nganggur, dingin, jadi syaratnya beli properti itu uang dingin gitu ya, uang dingin, uang yang kepake, atau uang yang benar-benar sudah diplotkan. Jadi kita punya 3 pos ya, yang satu untuk pos kebutuhan, kita turunin gaya hidupnya, terus kemudian kita punya 2 pos ini uang dingin gitu ya. Nah uang dingin ini langsung segera diinvestasikan atau dilakukan gitu ya. Nah salah satunya investasi properti. Nah di mana properti ini Bapak Ibu bisa cari, ini peluang banget, banyak yang jual properti murah. Salah satunya adalah di Luiliang, itu ada tanah kafling murah dengan harga mulai dari 47 juta per 100 meter gitu ya. Sudah enak banget itu tanahnya, dan lokasinya juga sudah ramai penduduk karena ada terminal, ada sekolahan dan sebagainya gitu ya. Nah seperti itu. Seperti apa tanahnya, tanah kaflingnya? Yuk kita lihat video berikut ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan hubungin nomor Dika di bawah ini. Yuk kita lihat videonya. Bogor Barat Agro Hills merupakan kawasan eduwisata seluas 10 hektar yang berada di Desa Lewisadeng, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor. Bogor Barat sendiri akan menjadi kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Bogor.
pastinya punya prospek investasi yang cerah. Kawasan ini direncanakan memiliki wisata pendidikan seperti menanam padi, panen buah-buah unggulan, camping ground, ATV, dan kuliner di alam terbuka. Lokasi Bogor Barat Agro Hills hanya berjarak 4 km dari pusat bisnis Lewiliang yang sudah sangat ramai dengan aktivitas pasar, perbankan, terminal, kuliner, dan minimarket. Lokasi juga tidak jauh dari SMA Negeri Leusadeng dan jalur angkutan kota. Jadi sudah ramai dan bukan di tengah hutan. Bogor Barat Agro Hills dikembangkan oleh PT Mahakarya Agro Propertindo yang dinahkodai oleh Bapak Ahmad Sutan Sinaro sebagai direktur dan Bapak Mas Buhin Pradana selaku komisaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sutan Sinaro, Direktur PT Mahakarya Agro Propertindo. Di Bogor Barat Agro Hills ini kami juga menjual tanah kafling bertemakan buah unggulan. Pembeli akan mendapatkan 1 buah bibit unggulan seperti durian musangking, alpukat miki, mangga kyojai, kelengkeng kristal, atau rambutan binjai. Selain itu, pembeli juga akan mendapatkan 5 pohon pisang Cavendish. Silakan dipilih salah satu jenis bibit untuk ditanam di kafling Bapak Ibu untuk luasan kafling minimal 100 meter persegi. Kami akan bantu tanam dan rawat selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, akan ada manajemen fee jika ingin bantu diuruskan. Ada yang bertanya, apa perbedaan kafling di Bogor Barat Agro Hills dengan kafling-kafling yang dijual di luar sana? Satu, ini adalah kafling pertama dengan konsep eduwisata di wilayah Bogor Barat. 2, kaflingnya itu loh diratakan, jadi siap dipakai. Yang ketiga, jalannya dibuat landai, dicor, sehingga aman buat berkendara. Nah, itu perbedaan pentingnya. Kami akan memberikan legalitas sampai AJB, akte jual beli dengan biaya gratis. Setelah AJB, pembeli bisa meningkatkan legalitas menjadi SHM. Setelah diluncurkan 8 bulan, kafling ini sudah laku 80-an dan sudah terjadi 2 kali kenaikan harga. Jadi, ayo segera bergabung dalam survei ke Bogor Barat Agro Hills. Investasi tanah tidak akan rugi. Tanah didiamkan saja harganya akan naik, apalagi ditanam buah unggulan. Jadi, ayo segera hubungi marketing kesayangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, ini video percepatan dari akses Bogor Barat Agro Hills dari terminal Lewiliang atau pasar Lewiliang. Nah, ini cuman sekitar 3 kilometeran atau sekitar 10 menitan sampai 12 menitan ya dari pasar Lewiliang. Dan Bapak Ibu bisa lihat ada banyak ya, ramai banget, ada kantor perbankan ya. Nah, ini kita belok kiri ya, ada Indomaret, Alfamart gitu ya. Terus ini juga dari jalan nasional cuman sekitar 2 kilometeran atau sekitar 6 menit. Nah, ini udah jalan angkot nih ya. Jadi ini sekitar 2 kilometer nih. Nah, ke jalan nasional. Nanti ke jalan angkot ini tuh cuman 100 meteran. Jadi 100 meteran dari jalan angkot. Nah, jadi lokasinya sudah ramai ya. Nah, silakan Bapak Ibu hubungi nomor di bawah.